Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi laporan percobaan. Sebelum kita melanjutkan materi laporan percobaan, agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Azza wa Jalla dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, marilah kita bersama-sama berdoa mengharapkan keberkahan dari Sang Rob. Untuk itu, Ibu harapkan kita berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan kali ini, kita akan mencoba menggali informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi apa saja yang akan kita gali pada laporan percobaan dan bagaimana cara menggali informasi tersebut. Dalam menggali informasi dalam teks laporan percobaan, itu tidak terlepas dari 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu A, apa, di mana, K, kapan, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Dalam bahasa Inggris, what yang artinya apa, ini membahas tentang judul, objek percobaan, alat, bahan, dan hasil dari laporan percobaan. Dilanjutkan dengan who atau siapa. Siapa yang dimaksud di sini adalah pelaku percobaan atau orang yang melakukan percobaan. Kemudian why yang artinya mengapa. Mengapa percobaan ini dilakukan? Tujuannya apa? Apa tujuan dari seseorang melakukan suatu percobaan? When yang artinya kapan. Kapan ini berkaitan dengan waktu. Waktu melakukan suatu percobaan. Kemudian where yang artinya di mana. Tentunya kalau kita mendengar kata di mana, maka itu erat kaitannya dengan tempat. Tempat di mana kita melakukan suatu percobaan. Dan yang terakhir yaitu how yang artinya bagaimana. Bagaimana yang dimaksud di sini adalah bagaimana langkah-langkah percobaan yang dilakukan ketika kita melakukan suatu percobaan. Selanjutnya, yaitu simpulan dalam teks laporan percobaan. Untuk menentukan simpulan dalam teks laporan percobaan, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, dan menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu bagaimana menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan percobaan tersebut? Kita tentukan terlebih dahulu, judul laporannya itu apa. Kemudian, apa objek dari laporan percobaan tersebut. Setelah itu, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Setelah kita menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan, maka kita akan mencari hasil apa yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Kita telah menemukan hasil, kita akan menentukan siapa pelaku atau yang melakukan percobaan tersebut. Dan mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan laporan percobaan tersebut dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan bagaimana langkah percobaan tersebut dilakukan?
langkah-langkahnya itu seperti apa. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ini sama saja tidak lepas dari 5W plus 1H atau adik Simba. Untuk menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan, dapat kita lakukan. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, setelah kita membaca, maka kita mencatat setiap informasi yang terdapat dalam laporan. Ingat, yang perlu kalian catat adalah unsur 5W plus 1H. Yang tadi Ibu terangkan sebelumnya, atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Jadi setelah kita menentukan adik Simbanya, barulah kita dapat menentukan simpulan dari laporan percobaan. Dan yang terakhir, yaitu kita memilih kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat kita sendiri. Yang jelas, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat dengan atau sesuai dengan kamus, yang artinya kalimat tersebut harus tetap menggunakan kata-kata baku atau tetap menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, bukan menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul. Kata baku adalah kata yang diakui oleh masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Untuk melihat kata baku, contohnya itu kata-kata yang ada di dalam kamus. Kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian, selain kata baku, ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Unsur-unsur penting apa? Ada subjek, predikat, objek, dan mungkin ditambahkan dengan keterangan. Adapun sistematika teks laporan percobaan, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan itu sebagai berikut. Yang pertama, ada judul dari laporan percobaan. Yang kedua, yaitu objek. Ketiga, pelaku dari percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan itu dilakukan. 5. Tujuan dari percobaan itu dilakukan. 6. Bahan atau alat. Yang ketujuh, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan. Yang kedelapan, hasil dari laporan percobaan. 9. Simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yang biasanya dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi teori yang digunakan dalam menentukan materi-materi yang diambil sebagai rujukan untuk laporan percobaan. Untuk menentukan judul, yang pertama kita membahas mengenai judul terlebih dahulu. Untuk menentukan judul dapat dilakukan dengan cara menentukan tema besar dari laporan percobaan tersebut. Yang kedua, mencari kata-kata yang ringkas yang bisa menggambarkan tema tersebut. Kata-kata yang ringkas di sini, jadi kalau judul itu tidak menggunakan kata-kata yang panjang atau kalimat-kalimat yang panjang, tetapi menggunakan kata-kata yang kalimat yang sederhana saja. Kemudian, judul juga harus ringkas, berisi, dan menarik perhatian. Selanjutnya yaitu objek, merupakan hal yang diteliti. 3. Pelaku percobaan, orang yang melakukan percobaan atau penelitian. Jadi, yang dimaksud pelaku di sini berarti orangnya, orang yang melakukan percobaan atau penelitian. Yang keempat yaitu tempat dan waktu percobaan. Jika kita membahas tentang tempat dan waktu percobaan, itu erat kaitannya dengan lokasi
dan waktu pelaksanaan penelitian atau percobaan. Yang kelima, yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. 6 adalah alat dan bahan. Alat merupakan sesuatu yang harus disiapkan dalam melakukan suatu percobaan, sementara bahan merupakan alat tambahan yang membantu dalam melakukan percobaan. Yang ketujuh yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan laporan percobaan atau petunjuk dalam melakukan laporan percobaan. Kedelapan, hasil percobaan. Hasil merupakan apa yang kita dapatkan dari sebuah penelitian. Kesembilan merupakan simpulan. Simpulan merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam laporan percobaan. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu daftar pustaka, yang biasanya ini merupakan rujukan-rujukan dari sebuah teori yang kita ambil untuk memperkuat teori dari penelitian atau percobaan yang kita lakukan. Dalam daftar pustaka, untuk memudahkan kita mengingat urutan-urutan yang ada dalam daftar pustaka, biasanya kita singkat dengan singkatan Nataju Tempe. Apa saja sih Nataju Tempe itu? Nataju Tempe itu terdiri dari nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Kota yang dimaksud di sini adalah tempat ya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka di sini, penulisan nama itu ditulis secara terbalik. Misalnya, pada nama Abdul Majid yang merupakan nama sesungguhnya adalah Abdul Majid, jika dicantumkan dalam daftar pustaka, maka nama terakhir dipindahkan ke depan posisinya menjadi Majid, Abdul, titik, kemudian tahun terbit, misalnya tahun 2000, titik, kemudian judul buku, titik, kemudian kota terbit, dipisah dengan titik 2, dan yang terakhir adalah penerbit, dan ingat harus diakhiri dengan tanda titik. Hal yang perlu diingat dari daftar pustaka, bahwa jangan pernah salah dalam meletakkan nama dan letak-letak atau posisi-posisi yang lain, serta penggunaan tanda baca dalam daftar pustaka. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, demikian materi lanjutan dari laporan percobaan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.